Shalom anak-anak, berjumpa kembali dengan Mr. Edward. Pada kesempatan saat ini kita akan review untuk materi pembelajaran agama kita, yaitu di bab 11 dengan tema kuasa Allah atas keterbatasanku. Kita mau kembali melihat apa yang sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Kiranya kalian perhatikan video pembelajaran ini dan ringkasan yang Mr. Edward buat, biar ini membantu kalian untuk persiapan latihan sholat pun PH beberapa minggu ke depan. Selamat belajar. Baik, pada kesempatan saat ini kita akan belajar dari bab 11, kuasa Allah atas keterbatasanku. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab di mana Tuhan tetap berkuasa atas setiap keterbatasan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang tercatat di Alkitab. Yang pertama adalah Yosua. Pada waktu Yosua berperang di dekat Gibon, ia menghadapi Adonizedek, yaitu Raja Yerusalem, yang bersekutu dengan 5 raja yang lain. Meskipun Yosua berperang melawan beberapa kerajaan, tapi Tuhan tetap menolong dan berkuasa atas keterbatasan Yosua. Dengan cara Yosua menyerang mereka secara tiba-tiba, dan Tuhan juga mengacaukan pasukan raja-raja itu sehingga mereka mundur. Pada waktu raja-raja tersebut melarikan diri, Tuhan pun melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Setelah itu Yosua juga bicara kepada Tuhan di hadapan orang Israel. Ia bicara, "Matahari, berhentilah di atas Gibon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai Yosua dan pasukan Israel memenangkan perang tersebut." Dan Alkitab mencatat inilah satu-satunya peristiwa di mana matahari dan bulan berhenti. Tertulis di Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Demikianlah kuasa Allah atas Yosua, walaupun dia terbatas dengan jumlah prajurit ataupun kekuatannya. Selanjutnya, kuasa Allah atas keterbatasan yang dimiliki oleh salah satu raja Israel yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia pernah mengalami sakit di mana dia tidak berdaya dan bahkan hampir mati. Nabi Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Hizkia. "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Demikian kata Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Hizkia merasa sedih, ia meratap memohon kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah memberikan karunia-Nya kepada Raja Hizkia. Umurnya pun diperpanjang 15 tahun lagi. Demikianlah kuasa Allah atas keterbatasan Raja Hizkia yang memberikan karunia umur yang diperpanjang 15 tahun lagi. Dan ini tercatat di 2 Raja-Raja pasal 20. Selanjutnya kita belajar dari seorang rasul yang luar biasa yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang sangat giat mengabarkan Injil. Ia mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan membiayai pelayanannya sendiri. Ia seorang rasul yang besar dan banyak orang yang bertobat melalui pelayanan Paulus. Tetapi Paulus itu mempunyai keterbatasan. Ia pernah berseru kepada Allah untuk mengangkat keterbatasan tersebut. Tetapi Allah memandang hal itu perlu agar Paulus tidak menjadi sombong. Di dalam pelayanannya, Paulus sering menderita masuk ke dalam penjara. Tetapi di dalam keterbatasannya di penjara, dia justru bisa melayani Tuhan lewat surat-surat yang dia tulis kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Keterbatasan membuat Paulus selalu merendahkan diri di hadapan Allah. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu,
sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan di 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Kita bisa belajar lagi dari beberapa tokoh Alkitab yang lain, yaitu di sini kita akan belajar dari Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes pernah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena menginjil. Mereka tidak berdaya. Saat itu mereka hanya berdoa dan memuji-muji Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes pasrah dan berserah kepada Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka Allah menunjukkan kuasa-Nya. Ia mengirim malaikatnya untuk melepaskan Petrus dan Yohanes dari penjara. Kebebasan dan keberanian mereka memberitakan Injil datangnya dari Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan mendengar setiap doa dari anak-anak-Nya. Tetapi tidak semua doa dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau semua doa dijawab sesuai keinginan manusia. Terkadang Allah membiarkan seseorang sakit agar ia belajar bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Sebab dalam keterbatasan manusialah justru kuasa Allah menjadi sempurna. Baik anak-anak, sampai sini materi pembelajaran kita. Jikalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung kita diskusikan di classroom kita. Bisa berharap kita sama-sama boleh belajar dan terus mengajar pada waktu ke depan. Sampai sini, sampai jumpa.